Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati para wakil kepala sekolah, yang saya hormati para dewan guru, yang saya hormati Bapak dan Ibu selaku tenaga pendidik atau tata laksana, rekan-rekan kami yaitu petugas kebersihan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi. Alhamdulillah pada pagi atau menjelang siang ini kita bisa berkumpul di lingkungan SMA Negeri 1 Pandeglang ini, yaitu dalam rangka pelaksanaan MPLS, yaitu masa perkenalan lingkungan sekolah. Ya, mudah-mudahan para siswa yang kebetulan yang ada di rumah masing-masing ya, bisa nanti menyimak apa yang disampaikan oleh saya terkait dengan masalah MPLS. Gitu. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, seperti kita yang hadir di sini. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya di awal sambutan ini saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Bapak Dr. Andas Haji F. Saifuddin MPD. Ya. Alhamdulillah usia saya tepatnya udah 66 tahun. Tapi saya punya sejarah yang luar biasa sebenarnya kedekatan saya dengan institusi SMA Negeri 1 Pandeglang ini. Sejak tahun 80 saya mengabdi di SMA 1 Pandeglang. Ya. Nah, pada tahun 1998 saya alhamdulillah dapat penilaian dari kepala sekolah layak untuk diangkat menjadi kepala sekolah, yaitu melalui seleksi kepala sekolah pada waktu itu adalah waktu di Jawa Barat. Ya. Alhamdulillah dari 3 calon, 2 dari SMA 1 Pandeglang, saya, Pak Wondo, Pak Ade, ya. Alhamdulillah saya lolos berdua. Ada dari beberapa sekolah, ya satu ke sekolah, calonnya 5, satu pun tidak keterima. Tapi alhamdulillah SMA 1, ya kita unggul dari sekolah yang lain 2 dan 1 sekolah waktu itu, waktu zaman saya tahun 1998, yaitu diterima lolos seleksi. Ya. Alhamdulillah saya mengabdi di SMA 1 Pandeglang ini luar biasa, didasari dengan kecintaan saya pertama terhadap profesi saya sebagai guru, karena saya memang dilahirkan dari keluarga guru, ya. Kakak-kakak saya sebagai guru, ya, saya seperti itu. Saya merasa betah di SMA 1 Pandeglang. Saya juga banyak kreasi lah di SMA 1 Pandeglang, terutama dengan OSIS. Lalu saya kerja sama, ya, dengan OSIS itu, ya. Termasuk juga saya loyal terhadap atasan atau pimpinan. Saya juga termasuk orang yang memang familiar. Saya lebih dekat kepada kawan-kawan, baik laki-laki maupun perempuan, ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Ya. Kalau saya di SMA 1 Pandeglang ini, kedekatan dengan teman ini tidak ada jaraknya. Ya. Saya selalu memang teman-teman welcome dengan saya. Kalau acara-acara kemana, kalau tanpa saya seperti umpamanya sayur tanpa garam. Selalu dengan saya. Kalau tidak jadi ada acara itu, lebih baik tidak ada. Nah inilah kehadiran saya. Tapi nggak tahu dari sisi apa mereka melihat saya, sehingga mereka dekat dan percaya kepada saya. Ya, gitu. Alhamdulillah saya selama di SMA 1 Pandeglang, saya menjadi guru yang berprestasi. Tingkat kabupaten, kemudian ke provinsi. Ya, 2 kali saya menjadi guru berprestasi dari SMA 1 Pandeglang itu, ya. Alhamdulillah banyak prestasi-prestasi yang diberikan juga di kecamatan, ya, kemudian juga yang diberikan oleh bupati juga ada. Ya alhamdulillah lah prestasi dari A sampai Z. Kalau tidak salah ada 36 penghargaan prestasi kepada saya dari akademik maupun non akademik, kan gitu, ya. Kecintaan saya di SMA 1 Pandeglang itu tidak diragukan, luar biasa, ya, merasa nyaman dan sebagainya. Nah, saya menjadi guru pada waktu itu memang relatif guru di SMA 1 itu masih kurang. Padahal background saya ini adalah orang yang punya tanggung jawab
di bimbingan konseling. Karena pada waktu itu tidak ada guru olahraga dan tidak ada guru agama. Saya oleh kepala sekolah diberikan mata pelajaran 1 sampai 3. Gitu. Tapi alhamdulillah tidak lama kemudian bahwa datang guru baru. Ya. Guru baru, baik guru agama maupun guru olahraga. Guru olahraga kurang lebih saya 6 tahun. Tapi alhamdulillah berprestasi, bola terutama basket dan voli SMA 1 jagonya di dalam masalah olahraga itu, ya. Kita pesaing-pesaing beratnya adalah SMA 2, ya, gitu. Tapi kita selalu juara, ya, dalam masalah olahraga. Nah, lama kemudian karena sudah ada olahraga, saya konsentrasi adalah di bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu adalah tadi kita selalu memberikan motivasi kepada siswa, memberikan dorongan kepada siswa supaya mengenal dirinya, baik kekuatan dan kekurangannya. Nah, ketika bahwa siswa itu merasakan kekurangan dan kelebihannya, mana yang dipilih? Mana yang mau dikembangkan? Kan seperti itu. Alhamdulillah, lulusan SMA Negeri 1 Pandeglang sama saya, ya, alhamdulillah Anda pantas untuk menjadi output. Artinya yang keluar dari SMA 1 Pandeglang. Karena mungkin berkat sentuhan guru-guru, nasihat umpamanya kepala sekolah, nasihat wali kelas, kemudian nasihat guru BP, ya, nasihat guru dan sebagainya. Ternyata Anda menjadi orang-orang yang memang hebat, ya, luar biasa. Sampai sekarang silaturahmi kita dengan alumni ini tidak pernah berhenti, terus berjalan. Nah ini. Nah, kaitan dengan masalah komite. Nah, ini saya juga belum lama kalau tidak salah setelah saya pensiun dari SMA 1, ya. Karena saya setelah jadi kepala sekolah jadi dipromosikan, ya, menjadi kepala sekolah. Pertama saya kepala sekolah adalah di Panimbang, yaitu SMA 9. Itu hanya 3,5 tahun pemerintah. Udah begitu saya dirotasi ke SMA 4. Di SMA 4 7 tahun lebih, ya, di sana dan berprestasi tingkat nasional. Akhirnya saya oleh Pak Bupati dibisikan, "Pepe ke Pandeglang." "Siap, Pak," kata saya begitu. Ternyata saya dimasukkan ke SMA 1 Pandeglang di sini dan alhamdulillah saya mengajak warga SMA Negeri 1 Pandeglang mulai dari siswa sampai guru, penjaga sekolah, hayu kita kerja keras. Hayu kita wujudkan bahwa SMA 1 ini sekolah berprestasi. Tidak hanya di internal kabupaten, tapi provinsi dan nasional. Nah, komitmen ini ternyata alhamdulillah membuahkan hasil, ya. Salah satunya juara-juara nasional dan sebagainya. Nah ini, tadi saya menyampaikan bahwa saya sebagai representasi atau keterwakilan daripada komite sekolah, pantas saya sekarang ini saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, kemudian guru, kemudian para panitia yang telah menerima, dan anak-anak kami ini sangat bangga diterima di SMA 1 Pandeglang ini. Baik melalui jalur afirmasi, prestasi, maupun zonasi. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kalian-kalian atau siswa-siswa yang diterima melalui 3 jalur itu, Anda benar-benar keinginannya itu adalah keinginan lahir bukan karena dari orang lain, karena teman Anda ke sini, bukan itu. Tapi benar-benar bahwa SMA 1 pilihannya karena berdasarkan pengamatan. Artinya SMA 1 syarat dengan prestasi. Nah begitu. Nah, nyoban memang persoalannya di era bahwa pandemi sekarang ini memang kita harus pandai mensiasati bagaimana kita belajar, ya. Karena di sekolah memang sekarang ada istilah PPKM, tidak boleh ada istilahnya gerombolan-gerombolan atau sekumpulan-sekumpulan orang, ya, konsentrasi orang banyak dan sebagainya. Nah itu bagus oleh pemerintah, artinya untuk menghindari terutama penularan-penularan dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saja kita berdoa, apakah kita setelah sholat, apakah sedang jalan dan sebagainya, ya. Ya, kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah maka kami akan kabulkan, seperti itu, ya. Nah kita di era sekarang ini memang harus banyak istighfar, ya. Istighfar itu adalah minta ampunan kepada Allah. Mungkin ini adalah ujian dari Allah atas kekurangan-kekurangan kita sebagai umpamanya hambanya, ya, seperti itu. Nah ini. Jadi saya selaku ketua komite sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih bahwa anak-anak kami sudah bisa direkrut, sudah bisa diterima
Mungkin sekarang ini masih dalam proses umpamanya melengkapi persyaratan-persyaratan. Mungkin waktu dekat ini yaitu FPLS, kemudian juga minggu ke depan berikutnya Juli pertengahan biasanya mungkin sudah masuk kepada kegiatan belajar mengajar. Nah, walaupun kegiatan belajar mengajar ini pakai jarak jauh atau sistem online atau daring, tinggal bagaimana kita menyikapi dengan sistem ini. Kalau yang nyantai, menurut saya nanti akan ketinggalan, ya. Jadi dengan daring ini memang kita yang harus yang banyak semangat tunjukkan, ya. Bagi contoh, kepada guru yang bersangkutan, jangan berhenti di situ. Ketika umpamanya kita tidak match, guru itu menjelaskan, kita juga bisa kembali kepada mereka untuk bertanya dan menjelaskan melalui WA. Yang saya harapkan bahwa kalian nanti, ya, sebagai siswa baru, ya. Mudah-mudahan bahwa pandemi ini dalam waktu dekat ini Allah akan mengangkatnya dan mengembalikannya ke habitatnya, dan kita bisa kembali dan berkumpul adalah di sekolah-sekolah ini, dan bisa langsung kita proses pembelajaran, dan kita bisa langsung bertemu dengan kepala sekolah, dengan guru, tata usaha, dan teman-teman di sini, dan begitu. Nah, disitulah bahwa kita nanti bisa belajar lebih vulgar lagi, ya. Jadi sekali lagi kami dari komite sekolah, mohon maaf, ya, apabila anak-anak kami nanti dalam proses belum belajarannya, namanya juga anak dalam proses perkembangan, ada aja anak yang serius, ada aja anak yang suka celetuk-celetuk. Memang dituntut adalah seorang guru ini adalah memiliki suatu kepribadian yang memang yang kuat. Artinya kita tahan benturan, tidak umpamanya tersinggung oleh anak udah marah-marah dan sebagainya kepada anak. Tetap anak itu disayang, dekati dengan cara persuasif, ya, dengan kedekatan, dengan secara manusiawi, ya, dengan ramah dan sebagainya seperti itu. Nah, itulah yang bisa sampaikan terkait amanat saya di komite sekolah. Assalamualaikum. Waduh, bagaimana kabarnya? Ada ini. Ya, gimana kabarnya, Pak? Ya, aman. Bapak sebelumnya kenalin, aku Amwal, perwakilan siswa SMA 1 Pandeglang. Oh iya. Nah, mungkin di masa MPLS kali ini ya Pak ya, kita bakal ngebahas lagi tentang adiwiyata nih Pak. Iya, oke. Jadi biar murid-murid pun pada tahu tentang, kok bisa sih SMA 1 tuh adiwiyata, awalnya gimana, dan ada apa aja. Nah, mungkin dari adiwiyata sendiri itu awalnya gimana ya Pak ya bisa jadi SMA adiwiyata? Iya, luar biasa pertanyaannya, bagus sekali ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa disimak nanti oleh adik-adik kita yang tengah melaksanakan MPLS, ya. Beliau-beliau ini hadir umpamanya di rumah masing-masing ya sekarang ini. Mudah-mudahan mereka juga bisa nanti menyimak apa yang dipertanyakan ini ya, terkait kenapa sama satu sampai seperti ini menjadi sampai juara atau bisa melahirkan umpamanya sekolah adiwiyata kan gitu. Sebenarnya bahwa terwujudnya adiwiyata di SMP Negeri 1 Pandeglang ini bukan karya saya sendiri, tapi karya warga sekolah. Ya, semuanya. Ya, sama mana mungkin saya bisa melakukan atau mewujudkan sekolah SMA 1 Pandeglang ini seperti ini. Ya, saya punya tangan hanya satu pasang, mata satu pasang, kaki satu pasang, ya seperti itu. Tanpa bahwa adik-adik, para siswa, ya, guru-guru, ya, wakil kepala sekolah dan penjaga petugas kebersihan luar biasa itu andilnya, ya terwujudlah bahwa sekolah kita ini hijau. Apa sih sebenarnya adiwiyata itu? Nah ini sebenarnya isu dunia. Wah, apa tuh Pak? Isu dunia, ya. Cuman oleh Indonesia dikemas bahwa merasa pentingnya bahwa adiwiyata itu dikenal oleh kalangan pelajar. Makanya kalangan pelajar itu ada di sekolah-sekolah. Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Nah, adiwiyata itu adalah program pemerintah yang di bawah naungan itu Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini. Nah, itu nanti adiwiyata ini disosialisasikan awalnya. Kami juga awalnya tidak tahu, ya. Apa sih adiwiyata begitu ya. Kalau istilah singkatnya adiwiyata itu sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Peduli dan berbudaya lingkungan. Peduli itu apa?
kita memiliki suatu perhatian, ya, punya tanggung jawab, kan? Jangan peduli itu. Yang berbudaya itu artinya menjadikan sebuah kebiasaan, artinya sudah otomatis. Lihat sampah berantakan, mengutnya, membuangnya ke tempat sampah sebagai contoh. Itu sudah ya berbudaya. Tidak harus oleh guru tuh bersihkan. Umpamanya kan tidak. Tapi sudah lahir. Kalau sudah menjadi budaya itu sudah lahir dari sanubari mereka atau warga sekolah. Nah, apa saja sebenarnya adiwiyata itu yang yang ditampilkan, yang harus dilaksanakan dan yang harus diketahui oleh siswa. Itu ada 4. Wah, apa aja tuh Pak? Yang pertama adalah kebijakan lingkungan. Kebijakan itu ada di dalam sebuah buku 1 yang namanya di sekolah itu di dalam, yang dibuat oleh tim pengembang sekolah. Bagaimana cara meneruskan visi misi di situ. Kemudian ada urusan kurikulum, ada tujuan, ya. Kemudian juga ada visi misi di sana. Kemudian ada kurikulum terintegrasi, ada kurikulum monolitik dan sebagainya. Kurikulum terintegrasi monolitik artinya yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Yang terintegrasi itu artinya mata pelajaran yang diintegrasikan. Yang monolitik itu vulgar belajar lingkungan hidup. Seperti itu siswa-siswa. Supaya dengan pelajaran itu anak itu bisa memahami makna daripada lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup berguru di sekolah itu ada yang namanya adiwiyata. Ya, adiwiyata itu sekolah peduli dan berbudaya lingkungan singkatnya. Gitu. Itu 1. Yang kedua itu ada kurikulum, ya di situ. Nah, kemudian yang kedua yaitu selain kurikulum tadi juga ada rencana kerja sekolahnya, RKAS-nya. Di dalam RKAS itu sekian persen harus menganggarkan tentang pendanaan lingkungan. Ya, nanti sekolah harus mendanai, ya, mendanai ini kan begitu kan? Iya, berarti ini bukan dari kita pribadi nih Pak. Di antaranya ada yang dari luar, tergantung kreativitas pihak sekolah. Kita umpamanya menjemput ke kehutanan. Saya pernah di provinsi, ya. Saya umpamanya menjemput di kabupaten, ya, bantuan untuk bunga atau pohon-pohon dan sebagainya. Dan kita juga tadi mendorong orang tua siswa untuk peduli lingkungan, salah satunya memberikan kontribusi masalah pendanaan untuk lingkungan hidup. Kami dana yang diberikan oleh orang tua itu sendiri, sekian persennya kami belikan tadilah pohon-pohon atau pot-pot atau alat-alat yang berkaitan untuk lingkungan hidup atau adiwiyata di SMA Negeri 1 Pandeglang ini. Ya, sebagai contoh Bang, di Cepan Biopori dan sebagainya. Oh iya nih. Ya. Bisa Nah itu 1 ya. Saya barusan dari di tingkat kebijakan ya. Kebijakannya tadilah ada dalam buku 1 ya. Yang kedua itu adalah pengembangan sarana prasarana berbasis lingkungan. Apa? Ada pengolahan sampah. Ada yang namanya tempat sampah. Tempat sampah itu sendiri bukan dicampur. Mestinya dikategorikan atau dipilih-pilah. Yaitu ada organik dan anorganik. Atau bisa sampah basah, bisa sampah kering. Kan seperti itu. Tapi yang digunakan oleh kita organik dan anorganik. Yang anorganik itu ada yang bisa didaur ulang, ada yang tidak. Yang organik itu didaur ulang, yaitu diantaranya pembuatan sampah. Nah, kita juga sudah punya tempat untuk pembuatan komposnya sampahnya, ya di belakang itu. Nah, kita karena pihak terkait, terutama lingkungan hidup di tingkat kabupaten, mereka memberikan alatnya kepada kita. Anak juga dilatih dulu keterampilannya, skillnya, sehingga bahwa siswa-siswa itu juga memiliki kemampuan untuk membuat sampah menjadi kompos organik tadi. Iya. Nah ini
Sehingga di sekolah tidak ada lagi yang namanya sampah berantakan kalau diolah. Iya, Pak. Yang anorganik banyak di situ, itu karya-karya anak. Iya. Ya, yang plastik menjadi apa, Jadi lampion. karpet. Iya, kemudian Jadi ada tas. tempat apa? Taplak meja. Taplak meja. Kan Ya. itu dari area implementasi dari program lingkungan. Oh, seperti itu. Ya gitu, ya. Wah, Itu cukup kaitan menarik dengan banget, Pak, ya. masalah sarananya kan seperti Iya. itu. Kemudian ada juga berbasis partisipatif. Wah, kayak gimana tuh, Pak? Partisipatif. Jadi kita itu dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup kan ada beberapa peringatan lingkungan hidup. Ada hari air, hari kehutanan dunia, kan? Ada keanekaragaman hayati dan sebagainya. Kita dari 12 kegiatan itu kita rayakan di sini. Oh, Untuk menginspirasi atau mendorong, memotivasi warga sekolah peduli lingkungan, yaitu terutama dalam kategori yang tadi yang saya sebutkan, yaitu terkait dengan masalah apa tuh yang ke itu kebijakan berbasis lingkungan. ya bukan kebijakan berbasis lingkungan, ada kurikulum, pengembangan sarana prasarana. Nah seperti itu ya. Nah ini ada 4 pilar ya, kurikulum, kemudian pengembangan sarana prasarana, Iya. kemudian Masyarakat partisipatif. kegiatan partisipatif, ya itu satu lagi yang Yang keempat itu pengembangan sarana udah ya. iya udah tadi yang kedua, Pak. Ya, pokoknya pada prinsipnya begini. Jadi Adiwiyata itu menyadarkan warga sekolah untuk peduli lingkungan. Itu persoalan Adiwiyata lahir di sekolah itu adalah itu yang apa namanya? Ya, ditarik atau diturunkan dari persoalan global. Oh, nah itu menarik, Pak. Namun maaf, Pak, sebelumnya agak dipotong dulu. Nah kalau misalnya kita lihat-lihat nih, Pak ya, kalau anak-anak lihat, wah semuanya tuh hijau semuanya. Pak saya lihat SMA tuh bawaannya, kalau aku sendiri sebagai siswanya, aduh gampang ngantuk banget, Pak. Karena kan hijau banget ya. Nah ini gimana sih, Pak? Awal mulanya kok bisa banyak pohon, terus Ya. apa Ya. aja ya, Pak ya prestasinya, Pak? Ya banyak pohon ini akibat daripada bahwa kebijakan tadi kita harus paham dulu yang mananya pemanasan global atau global warming atau climate change, perubahan iklim ini yang sekarang relatif tidak menentu. Tidak dulu istilahnya musim hujan dan kemarau. Sekarang kadang-kadang mestinya musim hujan tapi banyak kemaraunya, Iya. atau sebaliknya. Pancaroba ya, Pak, ya? Mestinya umpamanya kemarau banyak hujannya seperti itu. Nah makanya dengan kita menanam pohon-pohon ini salah satunya juga kita untuk apa namanya supaya air jangan sampai kemana gitu ya, Iya, tapi Pak. ada di lingkungan kita. Nah salah satunya ini juga ini berfungsi ya yang namanya LRB, lubang resapan biopori, supaya air ini jangan sampai keluar Iya, Pak. ya, artinya menyerap di sini ya. Kita menggunakan air dan kita juga harus menyimpan air. Nah ini juga dapat aksi-aksi siswa-siswa kita ya. Mungkin ada kelas Anda ya pada waktu itu. Nah ini. Nah, kemudian kita bisa bernapas lega. Kenapa? Melalui proses fotosintesis berkat umpamanya apa matahari, kemudian apa embun. Nah, dan CO2 terjadilah oksigen keluar dari pohon ini. Nah, tanpa ada pohon kita kan gersang, kemudian juga tidak apa bisa bernapas dengan sangat lega. Iya, Pak. Nah itulah. Nah ini penting sekali bagi siswa untuk memahami dan konsisten dalam melaksanakan Adiwiyata, kan gitu. Ya? Bapak kita sampai nih, Pak, ke tempat menarik namanya ruang terbuka hijau. Iya. Nah, Bapak bisa nggak menjelaskan tentang apa sih, Pak, ruang terbuka hijau ini dan kenapa dibuat di SMA 1 Pandeglang? Ya, Pak? ruang terbuka hijau itu artinya adalah suatu ruang, ya, umpamanya lapangan yang terbuka. Nah, di sini hanya peruntukan adalah untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Jenis-jenis tumbuhan ada arboretum, non arboretum. Kalau arboretum sebagai contoh tanaman langka, ya, atau taman-tanaman yang memang kita sesuaikan umpamanya dengan lahan. Masa sih kita nanam duren di sini jauh besar kan begitu ya? Tidak kan begitu.
Tapi dengan ada taman tanaman ini, setidaknya oksigen yang ada di lingkungan sekitar kita ini adalah menambah segarnya kita hidup di lingkungan SMA Negeri 1 Pandeglang ini. Seperti itu, ya. Nah, cukup menarik banget penjelasan Bapak tentang ruang terbuka hijau, terus tentang kebijakan-kebijakan. Wah, kayaknya udah cukup lengkap banget nih tentang Adiwiyata. Nah, kayaknya selain itu anak-anak tuh pengen dapat inspirasi nih Pak biar tetap menjaga, biar SMA 1 tetap hijau. Ya. Nah, sebelumnya prestasi apa aja nih Pak yang pernah didapetin ada oleh Adiwiyata SMA 1 Pandeglang? Ternyata di luar dugaan, kami dan warga sekolah yang lain tidak pernah bermimpi. Ketika kami itu action di bidang lingkungan hidup atau Adiwiyata, kita tidak pernah berpikir yang kita ingin mendapatkan kejuaraan atau apresiasi dari pemerintah, apakah berupa uang, ya, atau berupa sertifikat, tidak pernah. Tapi kita sepakat ingin melahirkan sekolah kita ini adalah hijau, nyaman kan? Iya, nyaman. Di mana orang yang ada di tengah hutan atau di pegunungan kan lebih nyaman dibandingkan kita umpamanya di lapangan terbuka, umpamanya di tempat parkir sebagai contoh. Nah gitu. Sampai ada yang mengibaratkan kita kalau naik mobil di tempat parkiran kita itulah yang namanya pemanasan global. Panasnya seperti itu, gitu. Nah ini, kayak ini. Kalau kita lihat-lihat lagi, ya nyaman ya Pak ya ternyata terus sekolah di SMA 1 Pandeglang. Nah, akhirnya kami juga kan terinspirasi membuat umpamanya model tempat untuk panggung ya. Di situ juga ada Adiwiyata ini sebagai kebanggaan. Di situ ada lambangnya adalah daun. Tulisannya green, clean, and fresh. Green artinya hijau, clean artinya bersih, fresh artinya segar gitu. Kan nyaman ya. Iya. Nah, begitu. Makanya perlu ditindaklanjuti nanti oleh adik-adik kelas ini ya, terkait bahwa ikon kita ya terkait masalah prestasi nasional. Masya Allah. Ya, bahkan kita sudah ke mandiri. Mandiri itu artinya prestasi terakhir ya untuk beberapa, pertama calon, kemudian baru tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, kemudian mandiri ada 5. Itu ada tingkat tertinggi itu Pak? Tertinggi. Masya Allah. Nah, alhamdulillah dampaknya terapa kepada saya berkat dukungan warga sekolah, saya dianugerahi adalah Kalpataru. Wah, apa tuh Pak Kalpataru? Kalpataru itu penghargaan tertinggi di bidang lingkungan. Masya Allah. Nah seperti itu. Saya kategorinya pembina karena saya suka memberikan selaku narasumber pembinaan ke sekolah-sekolah atau masyarakat, atau diundang ke Tangerang, diundang kemana saya untuk menjadi narasumber di sekolah-sekolah di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Keren banget tuh Pak. Nah, akhirnya saya dipanggil pada waktu itu, yang terakhir saya mendapatkan Kalpataru kategori pembina. Alhamdulillah sampai sekarang saya ini juga masih eksis di pusat. Saya selalu mengawal pemerintah kaitan dengan kebijakan masalah lingkungan. Cuman kemarin terhalang adalah COVID. Iya, COVID Pak. Ada 5 rencana saya pertemuan di pusat itu, di Manggalawana Bakti itu, bersama teman-teman se-Indonesia. Ada 9 orang, saya termasuk di dalamnya sampai pengurus. Hanya 2 di kesekretariatan, maksud kami udah dikomodir. Yang ketiganya saya mau ke menteri, ke Dewan Pertimbangan. Masya Allah. COVID. Waduh. Diistirahatkan dulu. Yang setelah ketiga, keempatnya itu saya ke Siti Nurbaya, yaitu Menteri Menteri Lingkungan Hidup. Dari Menteri saya ke Pak Jokowi yang kelima. Mau menghadap ke beliau. Masya Allah. Bahwa berbicara masalah kebijakan lingkungan dari hulu ke hilir itu, di hulu sebenarnya bagus. Tapi ketika kita di hilir, beberapa aparat itu ada kesannya menyabodohkan, istilah Sundanya kan begitu ya. Contohnya banyak masyarakat yang buang sampah ke sungai. Kebetulan waktu itu musim kemarau, nggak ada airnya.
Jadi orang-orang yang awam itu tidak tahu, daya cai iya, enggak digunakan ini oleh masyarakat. Akhirnya bahwa pembuangan seenaknya aja. Akhirnya ketika musim hujan terjadilah bahwa banjir, bandang akhirnya bisa meluluhlantakan umpamanya kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kami itu pada waktu itu ingin menyampaikan persoalan-persoalan lingkungan di tingkat adalah kecamatan dan tingkat kabupaten. Nah, mudah-mudahan di situ Pak Jokowi melalui umpamanya KLHK ya, pusat bisa turun untuk mendorong bahwa lebih aktif lagi menyikapi masalah sampah, jangan sampai dibuang ke ini. Atau mengembangkan adalah terkait dengan apa namanya? Lingkungan, tempat kompos ya, artinya dulu itu ada bantuan-bantuan ya. Setiap kelurahan itu ada bank sampah. Bank sampah itu bisa digunakan untuk nanti kalau sekolah yang bayar SPP nanti kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi anak bayar SPP-nya itu dari ngumpulkan sampah. Wah, ada juga yang mau berobat, mereka dia uangnya itu umpamanya dari sampah. Dia ada kwitan, ada ininya, ada apa namanya, sejenis. Kalau di kita itu kalau apa namanya bayar SPP itu ada kartu. Iya, kartu SPP. Kalau ini kartu sampah. Waduh, kan, gitu kan? versi gitu ya, Pak ya? Dicatat di situ sekian kilo. Kalau sudah umpamanya udah 10 kilo, udah dapat 200.000 diambil oleh yang bersangkutan. Itu nanti bisa ke dokter umpamanya seperti itu. Nah, kami mendorong ingin memperbanyak itu, cuman keburu terhalang. Waduh. Kemarin itu yang berkaitan dengan masalah COVID itu. Iya. Nah ini, ya. Ya Allah, keren banget tadi cerita dari Bapak, sangat menginspirasi sekali buat anak-anak semua. Ya. Mulai dari kebijakan, kurikulum, prestasi kita dan sebagainya. Nah Pak, mungkin karena waktunya juga kita nggak bisa terlalu lama-lama untuk anak-anak, sebenarnya mungkin yang terakhir adalah pesan buat anak-anak biar tetap menjaga lingkungan Pak nih di SMA 1 Pandeglang sebelum menutup video. Saya ingin menyampaikan kepada adik-adik siswa baru, terutama mungkin juga para senior, terutama kelas 2 dan kelas 3. Masih ada juga yang terlupakan mungkin rasa tanggung jawabnya terhadap masalah lingkungan. Nah, saya ingati kembali, jangan dianggap sepele lah, pertama terkait masalah isu lingkungan ini. Kan gitu. Bahwa kalau kita menganggap sepele, hanya bencana lah yang akan kita rasakan. Bukan seperti itu. Pemanasan global itu atau climate itu, perubahan iklim itu berdampak bermacam-macam kejadian ya, itu yang menjadikan sebuah ancaman, umpamanya gagal panen, bisa banjir bandang, itu perubahan iklim. Air laut umpamanya naik permukaan air laut. Karena apa? Karena kutub utara dan kutub selatan itu mencair. Ya, akhirnya berdampak kepada rob atau umpamanya akhirnya menjadi apa namanya itu tsunami. Kan seperti itu. Oleh karena itu saya titip, mari kita tingkatkan kecintaan kita ini terhadap masalah lingkungan. Ya, yang pertama kita jangan buang sampah sembarangan. Ya, itu aja dari 5R. Reuse, digunakan kembali. Ketika kita umpamanya beli minuman aqua, nah kita jangan dibuang kemudian beli aqua lagi, aqua botol. Tapi botol itu bawa oleh kita di rumah, dari rumah diisi air, bawa ke sekolah untuk minum. Efisien kan? Iya, efisien. Nah ini salah satu itulah bijak bahwa kita di dalam masalah lingkungan. Ya, itu yang namanya reuse, digunakan kembali. Bahan-bahan yang bisa digunakan kembali. Jangan dibuang menjadi sampah. Kalau umpamanya tadi reuse, recycle, didaur ulang. Didaur ulang itu bisa umpamanya menjadi apalah gitu ya. Kalau di sekolah di sini ada lampion, kemudian ada sejenis apa namanya seni-seni apalah anak-anak itulah dibuat apalah macam-macam itu seperti itu. Recycle, tadi yang daur ulang recycle ya, recycle. Reuse itu adalah digunakan kembali. Reduce itu adalah mengurangi sampah. Mengurangi sampah itu adalah kita sebaiknya dari rumah.
jangan mau minum itulah nanti beli di toko-toko yang begitu sampahnya buang. Tapi kalau dari rumah kita itu membawa termos yang dari plastik itu ya, bawa kita di tas, jangan gengsi. Kemudian kalau umpamanya habis minumnya, tinggal minta atau airnya beli. Umpamanya 1.000, 2.000. Nah itu bisa mengurangi sampah, ya reduce-nya. Nah kemudian ada repair. Repair itu memperbaiki. Sebagai contoh di rumah ada kursi rusak, dibuang jadi sampah. Di sekolah ada kursi rusak, dibuang. Mestinya diperbaiki dan digunakan kembali sehingga tidak menjadikan sampah. Kan seperti itu. Nah ini ya pesan saya seperti itu. Jadi mudah-mudahan siswa baru ini, anak-anak kita ini, bawa senior-senior ini yang punya wadahnya, yaitu tim Adiwiyata, bisa juga menginspirasi nanti apakah habis upacara minta waktu kepada umpamanya guru, kami ingin menyampaikan umpamanya unek-unek kami terkait bahwa hasil temuan kami di lapangan bahwa sampah berantakan di anak-anak. Sebelum anak melakukan umpamanya pembelajaran, yuk kita umpamanya mengumpulkan sampah dulu dan membuangnya sampai ke tempat sampah seperti itu. Ada hari tembakau, ada hari sedunia, ada hari hutan dunia ya. Kemudian ada hari bumi ya, seperti itu ya. Keanekaragaman hayati kan gitu kan, seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak ya penjelasannya. Ya. Nah, dan buat para siswa-siswa semua, jangan lupa ya nonton videonya sampai akhir dan ditunggu juga ditonton video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip.